Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu kata dalam perjanjian lama, yaitu kata A-C-H. Ya, dan kata ini kemudian berhubungan dengan kata ahi. Ahi itu artinya adalah saudaraku. Ya, jadi itu artinya saudara, my brother's keeper. Kata-kata ini adalah kata-kata yang diucapkan ya oleh Kain ketika Tuhan tegur dia. Di mana Habil, saudaramu itu? Kain ngomong apa, saudara? Dia ngomong, akukah penjaga adikku, penjaga saudaraku? Ya, nah, saudara, di sanalah kita akan melihat tentang makna dari ayat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya supaya kami memahami Engkau dan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat yuk ceritanya. Kejadian 4. Ayat 9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil, saudaramu itu, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, kata yang diulang-ulang atau repetisi, saudara, di Alkitab itu menekankan peran sentralnya dalam sebuah cerita. Nah, kata atau brother ini, saudara ya, saudara ini, itu diulang 7 kali. Kalau kita perhatikan di dalam struktur Kejadian pasal ke-4. Itu artinya apa? Penting, saudara. Ada repetisi, ada pengulangan di sana. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Karena Tuhan mau ngomong sesuatu lewat kata ini kepada kita semuanya. Ketika Kain ngomong, apakah aku penjaga adikku? Saudara, demikian sebaliknya sebetulnya Allah telah berfirman kepada kita. Ada sebuah hikmat, kebenaran yang bisa kita sadur dari kata-kata Kain, dari pertanyaan Kain itu. Apa itu, saudara? That we are our brother's keeper. Kita ini justru adalah penjaga saudara-saudara kita. Penjaga adik kita, adik-adik kita. Saudara, kita hidup dalam sebuah zaman modern di mana yang ditekankan adalah sisi individualistis. Betul nggak, saudara? Ya, ada loh cerita sungguhan ini, saudara. Ada orang kaya raya, ya, punya rumah saja ada 40 asetnya, saudara. Itu kalau belum bertambah ya, itu tahun berapa? Tapi adiknya sendiri tinggal di rumah reot di sebelah rel kereta api. Di mana hati nurani itu, saudara? Mari kita lihat ini, saudara. Mari kita lihat bahwa Alkitab itu menentang ide-ide individualisme, ide-ide self-centeredness, egoisme. Itu ditentang oleh Alkitab lewat cerita ini. Yes, we are indeed our brother's keeper. Kita adalah penjaga bagi saudara-saudara kita. Kalau hari ini Anda mempunyai saudara-saudara,
dan hubungannya mungkin hancur karena uang, karena masalah uang atau masalah aset, perebutan warisan dan semuanya. Remember the word of God speaking to you today. That you are your brothers and sisters keeper. Engkau adalah penjaga bagi saudara-saudaramu. Seharusnya semua itu bisa dibicarakan dan tidak perlu menghancurkan hubungan keluarga. Ini adalah ide Alkitab, ini adalah suara firman bagi kita semua. The minute we forget our obligation to care for our brothers and sisters, sin is crouching at our door. Detik pertama kita lupakan kewajiban kita bahwa kita adalah penjaga bagi saudara-saudara kita. Dosa itu sudah mengaum-ngaum saudara di pintu hati kita. Lihat, sekarang zaman sudah individualistik semuanya orang-orang. Tapi Alkitab mau untuk kita kembali, menata hati kita kembali kepada ide Alkitab. Bahwa kita adalah penjaga bagi sesama kita. Kita adalah penjaga bagi keluarga kita. Kita adalah penjaga. Bahkan kalau itu adalah saudara-saudara seiman kita, kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Tidak malah mendorong sampai jatuh ke dalam jurang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, kita harus lakukan hal ini. Karena ini adalah ide Alkitab. Sehingga dalam kitab Yudas katakan apa? Tariklah saudaramu dari api. Kalau engkau tahu bahwa saudaramu sedang berjalan masuk ke jurang, masuk ke api, tariklah mereka. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya adalah karena engkau adalah saudaranya. You are his or her brothers or sister. Tarik mereka, sadarkan mereka kembali, ingatkan kembali. Kita harus saling menjagai satu dengan yang lainnya. Bukan hanya saudara yang sedarah, tapi juga antar saudara seiman. Kita harus saling menjaga, berjaga-jaga satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan, saling memberi, saling mengasihi. Ini penting saudara. Karena tidak ada orang yang lone ranger di dalam Kristus, dalam Tuhan. Rambo begitu ya. Yang paling kuat, seorang diri berjuang dan tahan dalam segala sesuatu. Tidak, kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan saudara-saudari kita untuk saling mengingatkan kita, untuk saling berjaga-jaga atas hidup kita. Kalau kita diingatkan, katakan terima kasih. Bersyukur masih ada orang mengingatkan kita. Bersyukur masih ada orang yang mau bicara kepada kita. Karena detik orang tidak mau lagi bicara kepada kita. Detik orang menganggap kita paling rohani, paling supreme, paling atas. Dan orang sungkan ngomong sama kita. Kita akan berjalan masuk ke jurang tanpa ada yang menghalangi kita. Tidak ada orang kuat di dunia ini. Tidak ada orang yang super sakti, paling hebat. No, setiap kita butuh orang lain untuk bicara, ngomong sama kita. Mengingatkan kita. Tentu mengingatkan harus dengan hormat. Ada caranya, ada hikmat dalam melakukan segala sesuatu ya. Tapi kita itu perlu untuk diingatkan saudara. Karena kita tidak boleh mengulangi dosa Kain. Yang berkata kepada Allah, apakah aku menjaga adikku? Aku nggak peduli dengan adikku. Saudara, ketidakpedulian ini loh harus kita kikis habis. Kita harus peduli. Kita harus peduli kepada saudara-saudari kita yang lain. Kita harus peduli. Entah itu saudara yang sedarah, apalagi kalau saudara. Saudara seiman juga kita harus peduli. Kepedulian itu penting. Kepedulian yang tulus. Ya, saudara. Kalau kita misalnya yang dibantu oleh saudara kita. Contoh, kalau kita yang dibantu oleh saudara kita, tolong dong jangan permainkan kebaikan orang. Ya, kalau kita yang dibantu ya syukuri itu tapi tahulah diri. Jangan memanfaatkan kebaikan orang, jangan ya saudara, tidak tahu malu. Kalau itu misalnya uang, kembalikan. Ada waktu yang disepakati. Kembalikan dengan rutin, cicil. Jangan tinggal gelanggang colong pelayu, hilang batang hidungnya entah kemana. Janganlah seperti itu. Ya, bangun hubungan yang baik dalam keterbukaan, jangan dengan ketertutupan. Bicarakan. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik kok. Antar saudara. Supaya apa? Supaya bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ya, kalau sudah seperti itu, atur hidupmu dengan sungguh-sungguh. Jangan dihabiskan untuk yang tidak perlu.
Supaya ketika engkau meminjam kepada saudaramu itu tepat guna. Jangan dipakai ngomong yang untuk A ternyata dipakai untuk B. Untuk foya-foya, untuk jalan-jalan, untuk apa yang tidak produktif. Gunakan untuk sesuatu yang produktif mungkin. Saudara, kita adalah penjaga bagi saudara-saudari kita. Jangan tutup mata, jangan tutup hatimu bagi saudara-saudarimu. Itu dosa di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah matamu untuk saudara dan saudarimu. Karena itulah yang Tuhan mau. Jangan ulangi dosa Kain. Justru kita harus berkata, yes Lord, I am my brothers and sisters keeper. Mari kita miliki hati yang jernih, hati yang baik, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita yang dibantu, please, jangan permainkan kebaikan orang. Punyai hati, taulah malu. Jangan anggap, itu kakakku sendiri, itu adikku sendiri, enggak apa-apa, tenang. Jangan gitu dong. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Kalau engkau yang ditolong hari ini, ucapkanlah syukur, aturlah baik-baik pengembaliannya dan semuanya, supaya semuanya ada dalam damai sejahtera. Supaya orang tahu bahwa orang tuh suka untuk menolongmu karena engkau tanggung jawab. Engkau punya tanggung jawab. Kalau punya hutang, selesaikan. Reschedule kalau kesulitan. Bicara baik-baik. Semua orang kan tahu bahwa ternyata orang ini bertanggung jawab, tidak lari. Tidak pengecut, tidak lari. Tapi bisa mengatur semuanya. Saudara akan mendapatkan kepercayaan orang kalau seperti itu. Orang akan percayai saudara untuk hal-hal lebih besar lagi ke depan. Mari kita bangun karakter kita itu, saudara. Mari kita bangun karakter kita supaya kita menjadi seperti Kristus, meneladani Kristus dalam segala sesuatu. Miliki hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni. Bangunlah kepercayaan orang. Tunjukkan bahwa saudara adalah your brothers and sisters keeper. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan kami sadar bahwa kami adalah penjaga bagi saudara-saudari seiman kami, juga saudara-saudari sedarah kami. Kalau ada hubungan yang sudah rusak oleh karena perebutan aset, warisan, atau apapun juga uang dan semuanya, Tuhan, pulihkan kembali. Pulihkan kembali, pulihkan kembali, supaya semuanya boleh dipulihkan ya Tuhan. Hari ini biar umat-Mu tahu bahwa mereka adalah penjaga bagi saudara-saudara mereka. Kalau hari ini kami adalah orang-orang yang ditolong, kami adalah orang-orang yang dipinjami, kami tidak mau memanfaatkan kebaikan orang. Ya Tuhan, kami mau untuk mengatur pengembalian yang terbaik, yang pas, waktu dan semuanya. Kami tunjukkan bahwa kami bisa dipercayai, kami mau tunjukkan bahwa omongan kami bisa dipegang. Dan kami akan mendatangkan damai sejahtera kepada orang yang telah baik pada kami. Karena kami tahu kami akan menuai kepercayaan. Dan kepercayaan nama baik adalah modal besar. Engkau akan memberkati kami di masa-masa depan dengan hal-hal yang lebih indah lagi. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan hati nurani kami hidup hari ini oleh karena terang Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan kembali hati nurani kami ketika kami melihat saudara dan saudari kami. Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Jadilah anak-anak terang, anak-anak kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Drink from this water, and you will never